Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, di sini saya akan jelaskan tentang konsep, prinsip, dan nilai cinta tanah air pada UAS agama kali ini. Perkenalkan, nama saya Ludira Majid Reza Mahendra. Kemudian dengan NIM 255160107111014. Kemudian, apa itu cinta tanah air dalam Islam? Cinta tanah air adalah bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan memakmurkan negeri dengan wujud tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial sebagai khalifah di bumi. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ekspresi iman yang diwujudkan dengan menjaga keadilan, membela negeri dari kerusakan, dan mensejahterakan masyarakat. Kemudian prinsip cinta tanah air adalah rasa bangga, setia, dan tanggung jawab kepada bangsa yang diwujudkan lewat tindakan nyata menjaga, membela, dan memajukan Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 menjelaskan ataupun menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk membela negara sesuai kemampuan masing-masing sesuai TAP MPR nomor 6/MPR/2001 yang mana menegaskan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai wujud cinta tanah air. Kemudian nilai cinta tanah air merupakan nilai moral yang menjadi dasar sikap patriotisme seperti rasa kasih sayang, kesetiaan, pengorbanan, dan emosional kognitif yang membentuk karakter individu untuk mencintai dan membela tanah air. Contoh dari nilai cinta tanah air diantaranya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri, juga ikut melestarikan budaya-budaya bangsa yang mana itu berbeda-beda dari nilai cinta tanah air dan prinsip cinta tanah air. Next. Kemudian sistem pemerintahan dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama ada prinsip dasar yang meliputi tauhid, keadilan atau adil, syura atau musyawarah, amanah, dan akuntabilitas. Kemudian untuk bentuk pemerintahan, yaitu dalam sejarah Islam, pemerintahan yang dominan adalah khilafah dipimpin khalifah. Secara modern, prinsip Islam dapat diintegrasikan ke sistem demokrasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian sumber hukum, yaitu adanya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama ijma, kesepakatan ulama, dan qiyas, yaitu analogi hukum untuk menyelesaikan masalah kontemporer yang tidak disebutkan dalam nas. Kemudian tujuan utama pemerintahan yaitu adalah menjaga agama karena merupakan fondasi di suatu agama tersebut. Kemudian variasi pandangan Islam melihat relasi antara agama Islam di negara Indonesia, yaitu adanya pandangan negara Islam sebagai umat Islam berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara Islam, tetapi adanya Piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pandangan Islam ataupun pandangan Pancasila secara Islami. Banyak umat Islam menerima Pancasila karena keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah sejalan dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pandangan sekuler atau netral agama. Ada pandangan bahwa negara sebaiknya netral, agama menjadi urusan pribadi, sementara konstitusi dan hukum tidak perlu berlandaskan pada ajaran agama. Kemudian, Bapak, pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam pandangan Islam adalah dalam Islam, menjaga persatuan negara adalah kewajiban agama karena perpecahan melemahkan umat, sedangkan persatuan membawa keberkahan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 memerintahkan bahwa berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebagai larangan perpecahan, Rasulullah SAW bersabda saat hijrah, "Demi Allah, engkau, wahai Mekah, adalah negeri Allah yang paling Allah cintai dan paling aku cintai. Kemudian seandainya bukan karena kaummu mengusirku, niscaya aku tidak akan keluar." Hadis Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis ini menegaskan cinta tanah air kelahiran bagian dari Islam. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik sehingga pemisahan dan pemberontakan dilarang. Kemudian implementasi nyata cinta tanah air yaitu adalah menjaga persatuan dan persaudaraan, kemudian menjaga dan menghargai budaya bangsa. Kemudian menjaga persatuan dan dalam Islam yaitu menekankan persatuan Islam untuk menjaga kerukunan sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan juga dalam Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan bahwa sesama mukmin
adalah saudara dan wajib mendamaikan perselisihan. Menjaga dan menghargai budaya bangsa, yaitu Islam mengajarkan untuk menjaga nilai positif dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan antara konsep, prinsip, dan nilai cinta tanah air dalam pandangan Islam, yang mana adalah cinta tanah air adalah amanah Allah dan wujud iman yang menuntut tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial. Sesuai dengan Al-Quran Al-Baqarah ayat 30, Al-Hujurat ayat 10 sampai 10 dan juga 13, kemudian Ali Imran ayat 103 dan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.